Selamat berjumpa kembali dengan saya Leni Widyastuti, guru SMPN 14 CGP Angkatan 8 Kota Bandung. Selamat menyaksikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan fasilitator CGP saya yaitu Bapak Walhikwan dan pengajar praktik saya yaitu Bu Feni Yulia. Berikut ini adalah rancangan tindakan dari aksi nyata. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman yang cenderung berbeda dari apa yang dilanggarnya. Adapun tujuan aksi nyata ini yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah atau kelas dengan meyakini nilai-nilai kebaikan universal. Tolak ukur dari aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid, serta murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati dan dibuat. Lini masa tindakan adalah langkah tindakan yang akan dilakukan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Dua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif dengan langkah segitiga restitusi. Tiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan walas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini adalah 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Saksikan diseminasi dan sosialisasi budaya positif yang sudah saya lakukan pada kanal berikut ini. Siap ya? Baik, pembukaannya sama Ibu Leni, mana? Bapak Ibu absen terakhir siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon sebentar ya, diganggu waktunya 30 menit ke depan, mungkin lebih sedikit atau mungkin kurang. Ini berkenaan dengan tugas kami. Saya dengan Bu Rika untuk mendiseminasikan modul 1 dari CGP. Nah, modul 1 ini ada 4 modul dan kami sudah mengerjakan modul yang keempat, yang terakhir gitu ya, dari modul 1 ini, modul 1.4 tentang disiplin positif. Sebenarnya
masalah disiplin positif ini kita sering melaksanakannya, hanya mungkin kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya. Di sini disampaikan dokumentasi diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif melalui diseminasi. Saksikanlah cuplikannya. Dalam diseminasi, saya sampaikan konsep disiplin dengan identitas gagal yang merupakan bentuk hukuman dan penghargaan. Bentuk hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan terjadi. Murid menjadi tidak nyaman, munculnya perilaku pasif-agresif terjadi, dan murid membenci peraturan. Pada pemberian penghargaan, hukuman bagi yang salah berlaku jika ada penghargaan dan sifatnya sementara. Selain itu, saya sampaikan konsep disiplin dengan identitas sukses pada saat diseminasi, yang berupa konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi merupakan sesuatu yang terjadi, murid dibuat tidak nyaman, memerlukan monitoring, murid menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi, merupakan pilihan penguatan dalam jangka panjang, masalah terpecahkan, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Selamat pagi, Bagas. Iya. Tahu Bagas kenapa dipanggil ke ruangan ini? Saya tadi saat salam pagi saya tidak menyalami guru-guru. Ya, tidak menyalami guru ya, tidak melakukan salam pagi. Kenapa tidak melakukan salam pagi? Nah, saya tidak melakukannya karena saya malu, Bu. Malu takut kenapa? ketahuan, Bu. Takut ketahuan. Iya. Kenapa? Karena saya tidak memakai sepatu putih, Bu. Tidak memakai sepatu putih, tidak memakai sepatu hitam. Saya melanggar aturan memakai sepatu, Bu. Tadi Ibu lihat Bagas tidak melaksanakan salam sapa pagi ya di depan. Kemudian pas Ibu lihat, Ibu panggil, ternyata Bagas tidak pakai sepatu yang seharusnya hitam itu kan ya, malah pakai sepatu putih. Nah, berarti apa yang dilanggar oleh Bagas Saya tadi pagi? melanggar aturan salam guru dan juga melanggar aturan sekolah bahwa yang seharusnya memakai sepatu hitam, Bu. Ada dua pelanggaran ya, dua pelanggaran yang Bagas lakukan. Nah, kira-kira konsekuensinya apa tuh untuk menyelesaikan ini menurut Bagas? Kalau menurut saya, Bu, konsekuensinya saya tidak pakai sepatu hitam selama pembelajaran di sekolah, tapi memakai sandal jepit, Bu. Memakai sandal jepit. Iya. Terus kenapa Bagas sendiri tidak memakai sepatu hitam hari ini? Saya tidak memakai sepatu hitam karena sepatu hitam saya basah, Bu. Basah? Kemarin hujan. Hujan. Iya, Bu. Kan tidak satu sepatunya, ada dua mungkin ya. Iya. Saya hanya punya satu, Bu, di rumah. Punya satu. Dan masih basah. Solusinya apa kalau misalnya Bagas besok sepatunya masih basah, kemudian hanya punya satu kan? Iya, Bu. Sepatunya punya satu, terus masih basah. Besok mau pakai sepatu apa? Hari ini saya usahakan menelpon ke orang yang di rumah untuk minta tolong menjemur sepatu hitam saya agar besok pun bisa dipakai, Bu. Oh gitu, besok Iya. bisa dipakai, yakin ya. Nah sekarang konsekuensinya hari ini apa? Konsekuensinya hari ini saya Yang mau Bagas lakukan sebagai pengganti tidak memakai sepatu hitam. memakai sendal jepit di masjid, Bu, karena ya seharusnya memang tidak memakai sepatu Memakai hitam. sendal Ya, jepit. Lalu sepatu putihnya di mana disimpannya? saya simpan sepatu putihnya di ruang piket, Bu, dan saat pulang baru saya Ya, ganti. Bagas mau melakukannya apa? Bu, Sekarang. saya siap, Bu, lakukan. Oke, lakukannya ya. Nah itu saja ya, lain kali Bagas harus lebih rajin lagi. Kalau misalnya sepatunya pulang sekolah sepatunya basah, harus segera dijemur, jangan lupa lagi. Kalaupun misalnya lupa, sebaiknya apa? Bagas bawa saja sepatu basahnya ke sekolah, jemur di sekolah. Ya, paham ya? Paham, Bu. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih Bagas mau melaksanakan konsekuensinya sekarang ya. Sekarang bisa sepatunya dibuka, kemudian simpan di ikat sepatunya, ganti dengan sandal jepit ya, dan itu tidak boleh diulang lagi. Siap? Siap, Bu. Ya,
kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Berikut ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada kasus pertama pelanggaran peraturan sekolah. Oke, Adit, Adit tahu kenapa Adit dipanggil ke sini? Iya Bu, Kenapa dipanggil ke sini? karena saya melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati Bu. Apa yang dilanggar sama Adit? Melanggar seperti perkataan Ibu dengar ke Adit memukul Yapi kan kemarin ya? Iya. Memukul Yapi. Kenapa bisa sampai memukul Yapi? Soalnya Yafi itu kemarin ngomongnya kasar Bu ke saya, itu kayak misalnya ngejek itu suku gitu Bu. Jadi saya marah. Marah, terus memukul. Menurut Adit itu benar nggak langkah yang dilakukan? Ini sih harusnya nggak dilakukan sih Bu, soalnya kalau misalnya ada yang ngomong kasar ke kita itu berarti namanya ada kemungkinan dia itu iri sama apa yang kita miliki. Nah, Adit kemarin kan ini memukul Yapi. Menurut Adit ada nggak selain Yapi yang dirugikan oleh Adit saat Adit di kelas ribut dengan Yapi sampai memukul Yapi? Nggak ada sih Bu, cuma Yafi saja. Yang dirugikan yang lain nggak ada. Kalau teman-teman yang lain merasa dirugikan tidak dengan kejadian kemarin antara Adit dan Yapi? Ya sih, soalnya nama baik kelas cuma Nama baik kelas tercemar. Kalau pembelajarannya terganggu tidak kemarin? Karena ada kejadian itu. terganggu sih Bu. Ya, menurut Adit, konsekuensi apa yang harus Kak Adit lakukan dari kasus kemarin? Saya sih menurut saya nggak tahu sih Bu, soalnya konsekuensi yang dipikirin udah kayak melanggar kesepakatan kelas. Habis itu kayak misalnya yang lain Kesepakatan kelas yang mana yang dilanggar sama Adit? yang seperti lakukan hal kasar ke Berbicara kasar. Terus yang kedua apa? Memukul. Ya, memukul salah nggak? Besar. Salah. Oke. Mengganggu ketenangan ketertiban di kelas? Ya. Nah, apa yang harus Adit lakukan sebagai konsekuensinya dari kekeliruan itu? Perlu nggak Adit minta maaf ke teman-teman Adit di kelas? Perlu sih, Perlu. Kenapa perlu? karena biar kalau misalnya kalau misalnya sebelumnya saya dilihat sebagai kayak misalnya anaknya tinggi kasar gitu, saya minta maaf. Berarti Adit harus meminta maaf karena telah mengganggu ketenangan kelas. Kalau ke Yapi perlu minta maaf nggak? Ya juga sih, Perlu minta maaf kan ya? Iya. Kenapa? soalnya udah tidak kasar kepada Yafi. Sudah kasar. Kalau Adit sudah meyakini nih bahwa Adit harus meminta maaf bukan hanya ke Yapi tapi juga ke ini di kelas karena sudah mengganggu pembelajaran. Nah, kapan mau dilakukan konsekuensi itu? Ketika Masuk sekolah bisa dilakukan ya. Nah, kedepannya Adit bisa tidak lebih menahan emosi agar tidak terjadi hal yang sama seperti itu. Ibu yakin Adit bisa ya. Terima kasih, jangan sampai kejadian itu terulang kembali ya. Dan sekarang Adit boleh kembali ke kelas. Ibu lihat like dulu ya. Selain itu, saya juga sudah melaksanakan penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua mengenai pelanggaran ketika pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Apriani Kurnia SPD. Saya guru matematika di SMP Negeri 14 Bandung, rekan sejawat dari Bu Leni. Selama diseminasi bersama Bu Leni, saya merasa sangat tertarik dan juga merasa sangat terinspirasi dari penjelasan Bu Leni mengenai segitiga restitusi. Yang saya rasa pendekatan ini sangat menyoroti rasa empati kepada siswa. Jadi dapat membangun hubungan yang baik antara orang tua, pendidik, dan juga anak. Selain itu, saya juga merasa bahwa pendekatan ini dapat membuat anak
dapat secara efektif membentuk karakter anak dan membuat anak-anak lebih percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian juga sehingga dapat membangun pembelajaran yang lebih baik di kelas. Dengan adanya diseminasi ini, saya merasa sangat ingin sekali termotivasi mencoba pendekatan ini selama saya melakukan proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam penerapan budaya positif melalui segitiga restitusi. Makan di resto memberi tip, restonya di Jalan Cicadas. Penerapan budaya disiplin positif akan dibiasakan di SMPN 14. Terima kasih, sampai jumpa.